warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini di kelas 7A kita belajar pelajaran apa? Matematika ya. Ya, sebelum kita mulai belajar matematika, silahkan ketua kelasnya pimpin berdoa dulu, Nak. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sama ketua kelasnya yang sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, untuk pelajaran hari ini, bab 1 ya, awal masuk di kelas 7. Nah, materinya coba dibuka di buku paketnya. Itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, ini materi pertama kita. Nah, sekarang kalian lihat, tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, nanti menganalisis hubungan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menerapkan masalah konseptual yang berkaitan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang penilaiannya untuk kelas ini, yang pertama yang dinilai adalah sikapnya. Sikap aktif kalian di dalam kelas, terutama dalam waktu diskusi, nanti ada diskusi kelompok ya. Nah, itu keaktifan kalian antar kelompok itu bagaimana, presentasi nanti maju ke depan juga bagaimana aktifnya kalian ya. Nah, terus yang kedua pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran hari ini ada tes pengetahuan, soalnya sedikit aja kok, nggak banyak-banyak ya, untuk mengetes kalian mampu atau tidak menguasai tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu lihatkan di slide ya. Nah, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan tadi yang presentasi ke depan ya, yang maju. Nah, itu 3 penilaian untuk pembelajaran hari ini. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, yang pertama kalian bisa lihat, kalian tahu GMT? Nah, GMT itu apa? Ya, itu apa? Itu adalah pembagian zona waktu dengan kota Greenwich di titik acuan. Kota Greenwich itu ada di mana? Di London, Inggris. Ya, jadi itu titik acuan kita. Nah, misal, jika di kota Greenwich itu pukul 11, maka kota Jakarta pukul berapa? Ternyata perbedaan dari kota Inggris ke kota Jakarta itu bedanya 7 jam. Nah, makanya ditulis di situ GMT plus 7, bedanya 7 jam. Berarti kalau di Inggris jam 11, berarti Jakarta jam berapa? Ya, jam 7 malam. Nah, makanya kita belajar penjumlahan sama pengurangan bilangan bulat. Nah, kita bisa tahu, misalnya kalian ada di negara Arab, kalian tahu jam berapa di sana, selisihnya dihitung dari kota London atau Inggris ya. Itu berbeda-beda tiap kota. Seperti itu, lihat kota Makassar bedanya berapa jam? 8. Kota Sorong 9. Seperti itu ya. Nah, sekarang selain GMT tadi, kita bisa mengetahui suhu terendah sama suhu tertinggi di suatu negara ya. Nah, lihat itu contohnya negara Paris, terendahnya berapa Celcius? -3 ya. Terus yang tertingginya di Paris? Nah, perubahan suhu terbesar di kota mana? Jadi kalian nanti cari-cari masing-masing di kota Moskow, Meksiko, Paris atau Tokyo. Nah, itu menggunakan alatnya namanya apa itu? Termometer. Nah, termometer yang digunakan bukan yang kalian lihat seperti biasa termometer badan, tapi ada termometer yang namanya psikometer standar. Nah, jadi dia bisa mengukur suhu udara, maksimum, minimum, dan kelembapan udara. Jadi nanti kalau kalian ada di negara mana, kalian bisa menghitung perubahan suhunya. Menggunakan apa? Menghitungnya yaitu menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang kalian akan pelajari hari ini ya. Nah, itu 2 contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang lain, nanti kalian cari sendiri ya. Nah, sekarang untuk mengingatkan, kalian sudah pernah ya belajar bilangan bulat waktu di SD? Pernah? Nah, coba saya ingatkan dulu biar nggak lupa. Contoh bilangan bulat coba apa aja? 0, -2, -3. Apakah hanya minus aja? Apakah 0 saja? Apa? 2, 3, 4. Ya, nah ternyata bilangan bulat itu terdiri bilangan apa aja? Positif, negatif. Ya, bilangan positif,
bilangan negatif sama bilangan 0 ya. Jadi kalian sudah masih ingat ya? Nah, sekarang kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Menggunakan video animasi ya ini ya. Permainan kartu terdiri atas 13 kartu yang memiliki nilai positif, negatif, dan 0. Ada 2 pemain, Andi dan Budi. Ini kartunya. Ya. Nah, permasalahan 1. Perhitungan poin didapat dengan menjumlahkan nilai kartu dari 2 kartu yang telah diambil setiap pemain. Adapun hasil permainan kartu sebagai berikut. Nah, dengan pemenangnya adalah pemain yang mempunyai poin kartu positif terbanyak. Nah, sekarang kalian lihat pengambilan kartu pertama dan pengambilan kartu kedua untuk Andi dan Budi. Nah, siapakah pemenangnya? Tentukan hasil penjumlahan kedua kartu. Nah, ini permasalahan kedua ya. Dengan mengurangkan 2 kartu. Kalau yang tadi menjumlahkan, kalau yang ini mengurangkan. Nah, pemenangnya sama adalah pemain yang mempunyai poin kartu positif terbanyak. Nah, ini ada pengambilan kartu pertama dan pengambilan kartu kedua Andi dan Budi. Hasil pengurangan yang ditanya ya. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di slide PowerPoint tadi, nanti kita gunakan diskusi kelompok ya. Nah, diskusi kelompoknya Ibu bagi satu kelompok isinya ada 5-6 orang. Berarti ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 tadi, kelompok 3, 4 ya. 5 di sana. Oke. Silahkan kalian membuat kelompok dulu, nanti sambil saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Silakan diisi nama anggotanya. Ini kelompok 2, diisi ya nama anggotanya. Kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5 ya. Ya, silakan diisi kelompok berapa dan nama anggotanya. Nama lengkap. Ya, sambil menulis nama anggota kelompoknya, kalian bisa buka. Di situ ada aturan kartu ya. Bisa kalian lihat semuanya. Di situ ada permasalahan 1 yang tadi udah ditampilkan di video animasi ya, menjumlahkan. Nah, terus ada permasalahan kedua tadi juga udah ditampilkan di video animasi, mengurangkan ya. Nah, terus itu ada langkah-langkahnya. Kalian perhatikan dimulai dari langkah 1 sampai langkah terakhir. Nanti kalau ada bingung, silahkan ditanyakan sama ibu ya. Bagaimana yang tidak mengerti. Waktu pengerjaan 30 menit, berarti jam 12.25 udah bisa selesai ya. Ya, jam 12.25 bisa selesai. Oke, silahkan diskusi dari sekarang ya. Oke, silahkan. Boleh dibuka staplesnya. Kalau misalkan agak susah menulisnya. Nah, itu sesuai yang ada di soal sini. Nah, coba kalian baca. Kartu pertama Andi. Oh iya. Nah, kedua. Nah, kalau dijumlahkan berarti kartu pertama dijumlah dengan kartu kedua ya. Jawabnya di mana? Ya, ini di sini. Oh, tapi ini buat dulu model matematikanya. Model matematika tuh contohnya gini. Nah, ya kan? Coba lihat. Nah. Berarti gimana di sini ditulis? 4 ditambah buka kurung negatif. Iya. Kenapa? Model matematika. Berarti ini kartu pertama Andi berapa kartu yang diambil? Terus kartu kedua? Nah, dia diminta apa? Kartu pertama. Berarti kalau model matematika kan kayak gini bentuknya. Nah, ya udah ditulis dulu di sini. Baru nanti dipindah ke tabel. Nah, baru dihitung ya. Nah,
Gimana kelompok 2? Ini digambar atau gimana, Bu? Ya, digambar kartu positif dan kartu negatifnya ya. Oke. Seperti yang kalian lihat di permasalahan 1, di sini ada permainan kartu Budi dan siapa namanya? Andi. Di permasalahan 1 kita harus menjumlahkan poin 2 kartu mereka. Pengambilan kartu pertama Andi dapat 4 dan Budi dapat 5. Dan pengambilan kartu kedua -2 si Andi dan Budi 3. Di permasalahan 1 tremor. Di permasalahan 1 kita buat modelnya. Nilai Andi 4 tambah -2. Minus sama 42. Berapa hasilnya saya juga tahu. Kemudian Budi 5 dikurang 5 tambah 3. Dan hasil yang didapat dari permasalahan 1 mana? Ini. Dia kamu. Permasalahan 1 hasil dari kartu Andi adalah 4 tambah -2 sama dengan 2. Ya. Dan si Budi 5 tambah 3 sama dengan 8. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Dan di permasalahan kedua, Andi mendapatkan 4 kurang 2 dan hasilnya 2. Sedangkan Budi 5 dikurang -3 sama dengan 8. Tremor ya. Sehingga kesimpulannya adalah A tambah -B sama dengan hasilnya sama dengan A minus B. Hasilnya sama. Dan juga A tambah B dan A kurang -B hasilnya sama. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi dulu buat teman-temannya yang sudah presentasi ya. Oke, ada yang berbeda nggak dari hasil temannya yang tadi? Dari kelompok 2 sama kelompok 4, kelompok 5? Ya, jadi ternyata di kelompok 1 ini simpulan soalnya. Dari hasil permainan kartu dan hasil penjumlahan pengurangan permainan 1 dan 2, maka pemenangnya adalah Budi. Ya, jadi kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan bilang bulat berlaku A dikurang B itu sama dengan A ditambah minus B. Terus yang kedua, berlaku juga A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Jadi berlaku hubungan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Jadi nilainya ya berlaku seperti itu. Nah, sekarang lihat silakan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang diperagakan oleh setiap gambar. Kemudian tentukan hasilnya. Langsung jawab saja ya, nggak usah tulis soal. Iya, yang kotak-kotaknya yang diisi. Kerjakan masing-masing, tidak usah berkelompok. Nomor 2, tentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Apakah berlaku A tambah minus B sama dengan A kurang B? Yang nomor 3, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama dia mendapatkan untung 4 juta, bulan kedua rugi 6 juta, bulan ketiga dan keempat rugi sebesar 2 juta dan 3 juta. Tentukan Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua. Berarti 2 bulan pertama ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan jawabannya dalam satu kelompok ya. Nanti saya tinggal ambil. Dalam satu kelompok dulu dikumpulkan. Saya tinggal ambil ya. Yang belum selesai diselesaikan karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Nggak boleh bantu.
nilai masing-masing ya. Dinamain, ditulis nama dan kelas. Dikumpulkan per kelompok, nanti saya ambil. Tugas sama PR nggak ada, nanti materi pertemuan berikutnya itu tentang lanjutannya berarti apa? Lanjutannya tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya oke. Ya, untuk materi kita sampai sini saja. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.